Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Yakob Utama Chandra dan kita kali ini akan membahas lagi mengenai sistem operasi. Kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai manajemen proses. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa manajemen proses berarti memiliki yang namanya input, proses, dan output. Dan kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai manajemen proses. Manajemen proses adalah merupakan konsep pokok di dalam sistem operasi tentunya. Dan ini adalah merupakan masalah utama di dalam perancangan sistem operasi pada umumnya. Sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai input, proses, dan output yang terjadi. Dan berbicara mengenai proses, maka kita harus tahu juga apa sih itu proses yang ada di dalam sistem operasi. Nah, proses adalah merupakan unit kerja terkecil yang secara elemen memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi tersebut. Dan proses itu di dalamnya memiliki instruksi, data, program counter, register proses, stack data, alamat pengiriman, variabel lainnya yang bisa kita lihat di dalam proses-proses pada umumnya. Seperti contohnya kalau kita membuka aplikasi, sebenarnya ada berbagai macam proses yang harus dilakukan oleh sistem operasi. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh 5-stage process model, di mana ini berlaku pada sistem operasi pada umumnya. Biasanya dimulai dengan adanya penciptaan proses, yaitu kalau di dalam gambar, maka ada yang namanya new. Nah, di mana new adalah merupakan penciptaan proses atau proses yang baru dan kemudian akan berpindah kepada ready. Di mana ready ini artinya sudah mulai untuk disiapkan. Jadi sudah siap istilahnya. Nah, suatu saat sudah ready, maka proses ini bisa berjalan atau mungkin bisa menunggu terlebih dahulu. Nah, suatu di dalam proses menunggu, maka proses ini akan menunggu saja hingga sampai dipanggil atau yang di sistem call seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan kemudian suatu saat ready ini menjadi dipanggil, maka proses selanjutnya adalah running. Maka proses akan berjalan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dan kalau misalkan tiba-tiba proses ini sedang menunggu, perlu menunggu maksudnya, maka proses akan pindah dulu sementara ke blok, di mana proses akan diblok sementara dan kemudian akan berjalan mungkin dengan proses yang lainnya. Sehingga ada proses lainnya yang ready juga gitu ya. Dan akhirnya kalau sudah selesai, proses itu sudah selesai, maka bisa terminated atau yang kita sebut dengan exit. Sehingga proses ini ada 5 proses state yang harus kita pahamin ya, mulai dari proses itu diciptakan, kemudian ready. Suatu ready belum tentu berjalan tetapi bisa saja menunggu dan kemudian akan dispatch untuk masuk ke running, baru bisa jadi suatu saat di running dia akan menunggu lagi atau kita sebut dengan block dan kemudian di ready lagi running hingga sampai dia terminated. Nah, di dalam proses model ini tentunya kita juga harus mengenal yang namanya proses control block, di mana proses control block ini adalah yang menjadi pendukung di dalam proses-proses yang ada. Seperti tadi, bagaimana sih caranya dia bisa melakukan block, bagaimana cara dia bisa melakukan untuk running, bagaimana dia bisa memproses untuk ready, ini semua ada di dalam proses control block. Nah, proses control block ini berisi elemen kontrol dibuat dan diatur oleh sistem operasi itu sendiri untuk mendukung banyak proses. Karena seperti yang sudah kita ketahui, komputer zaman sekarang tentunya akan menggunakan berbagai macam banyak multiprocessing yang akan dilakukan. Karena seperti contohnya kalau saat kita melakukan proses tentu tidak mungkin hanya sekedar kita membuka Microsoft Word saja contohnya misalkan. Tetapi kita juga membuka Microsoft Word atau membuka Microsoft Excel apalagi ya, dan ditambah dengan kalkulator misalkan. Maka ini harus disiapkan proses control block atau PCB, di mana proses control block ini maka isinya adalah merupakan elemen kontrol yang dibuat dan diatur untuk supaya memastikan proses control block ini bisa dipahamin oleh sistem operasi itu sendiri dengan baik. Jika tidak ada proses control block ini, maka atau proses control block mengalami masalah, maka bisa dipastikan komputer kita akan ngehang karena tidak ada yang berjalan di dalam proses control block tersebut. Maka sistem operasi akan melakukan
istilah yang disebut dengan hang kalau di istilahnya kita, ya. Oke, nah kita akan perlu menjelaskan lebih jauh operasi pada proses karena kita berbicara mengenai sistem operasi. Oleh karena itu ada operasi-operasi yang terjadi pada di proses tersebut, ya. Proses di dalam sistem dapat dieksekusi bersama-sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ya. Dan proses harus dibuat dan dihapus secara dinamis. Jadi kalau proses tersebut sudah dibuat, maka bisa dihapus juga. Maksudnya dihapus dalam arti kata lain, terminated, artinya proses yang sudah diciptakan bisa dihilangkan atau dihapus secara dinamis. Nah, adanya satu mekanisme untuk pembuatan proses dan terminasi proses tentunya. Tidak bisa langsung serta-merta dia tiba-tiba muncul dan tiba-tiba hilang. Nah, itu adalah merupakan proses itu sendiri, ya. Sehingga menciptakan proses ada butuh proses tentunya, ya. Nah, yang menguasai dari setiap proses ini adalah merupakan sistem operasi yang mengelola proses tersebut. Jadi mudah-mudahan sampai di sini bisa paham dulu mengenai operasi pada proses itu sendiri, ya. Nah, sekarang kita akan lebih lanjut mempelajari mengenai bagaimana sih sebenarnya manajemen proses yang terjadi. Nah, mungkin diharapkan bisa dihafalkan dengan baik, dengan seksama, karena ini adalah merupakan operasi manajemen proses yang paling umum dilakukan oleh setiap sistem operasi, ya. Pertama kali kita akan melakukan penciptaan proses. Penciptaan proses akan dimulai dengan melihat dari aplikasi yang akan dibuka, ya. Mulai dengan menciptakan proses. Kalau kita ingat waktu zaman di awal saya sempat menyebutkan bahwa penciptaan proses lihat dari sistem calls, maka dia akan memindahkan dulu, ya, itu menciptakan, memindahkan dari file yang original ke file ke dalam memori contohnya, ya. Nah, setiba sampai ada di penciptaan proses itu sudah dilakukan, maka dia harus menunda dulu proses yang ada. Kenapa ditunda? Kadang-kadang bisa terjadi proses tersebut harus menunggu proses yang sedang berjalan misalkan. Atau tidak, proses belum selesai dilakukan yang sebelumnya. Sehingga dia harus melihat apakah ada penundaan proses atau tidak. Tetapi jika tidak ada penundaan proses atau waiting proses, maka dia bisa melanjutkan kembali proses tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan sebenarnya, ya. Nah, kemudian lakukan pengubahan proses menjadi ke prioritas proses. Nah, pengubahan prioritas proses yang terjadi maka dilakukan dengan adanya prioritas yang sesuai dengan ada di dalam sistem operasi tersebut. Misalkan kalau sistem operasi melihat yang pertama adalah Microsoft Word terlebih dahulu yang dilakukan, maka dia akan memprioritaskan yang Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya bisa jadi proses akan memblok proses yang ada. Karena untuk supaya seperti yang tadi sudah kita katakan ada dinamis proses, ya. Dengan adanya dinamis proses tersebut, maka proses tidak saling bertabrakan, tetapi dia bisa saling mengalah satu dengan yang lain proses-proses yang ada. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang diblok prosesnya, maka proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan membangunkan proses kembali. Ya, artinya sebenarnya yang tadinya proses dalam kondisi hibernate, maka dia akan dibangunkan kembali untuk supaya dijadwalkan proses kembali. Sehingga proses selanjutnya adalah penjadwalan proses untuk supaya dilakukan proses lebih lanjut. Dan kemudian memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses yang lain. Karena kenapa? Karena kita lihat sekarang ini komputer tidak mungkin cuma prosesnya single, tetapi prosesnya bisa multi-processing, ya. Jadi proses yang akan dijalankan tidak mungkin hanya satu, tetapi bisa ada beberapa. Sehingga dia akan bisa mampu, wajib untuk bisa berkomunikasi lagi dengan proses yang lainnya, agar proses tersebut bisa berjalan dengan baik. Seperti yang tadi kita katakan adalah proses yang dinamis. Nah, kemudian setelah itu maka ada penghancuran proses atau terminasi proses. Artinya kalau proses sudah selesai dijalankan oleh user, maka proses tersebut tidak perlu lama-lama di dalam memori. Sehingga proses tersebut bisa kita hancurkan atau kita istilahnya terminate agar proses tersebut bisa kosong, kembali ke asalnya, dan kemudian bisa dipakai oleh yang lain. Nah, ini adalah merupakan operasi manajemen proses yang perlu kita ketahui. Sehingga dengan adanya manajemen proses ini, maka
kita bisa mengetahui bahwa rupanya proses di dalam satu aplikasi itu tidak berjalan semuanya bersamaan, tetapi ada proses menunggu, ada proses untuk menjadwalkan kembali, kemudian proses untuk pengubahan prioritas, dan lain sebagainya. Ya, seolah-olah di user akan melihat bahwa proses seolah-olah berjalan bersamaan, tetapi sebenarnya tidak, karena proses akan melakukan yang paling prioritas pertamanya yang mana, kedua yang mana, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka inilah keunikan dan kehebatan dari operasi manajemen proses. Nah, di dalam penciptaan proses, sekarang saya akan lebih menjelaskan lebih lanjut mengenai penciptaan proses yang ada. Maka suatu saat penciptaan proses ini berlangsung, maka yang pertama adalah memberikan identitas proses, ya. Kenapa diberikan identitas? Agar dia bisa tahu ini prioritas yang mana, bisa jadi untuk sebagai prioritas. Tapi kita harus tahu dulu mengidentifikasi proses ini adalah proses apa, akan melakukan seperti apa, ya. Kemudian juga menyisipkan proses pada tabel proses yang akan berjalan, ya. Nah, jadi setiap proses yang akan berjalan adanya disisipkan proses-proses, ya. Di dalam tabel maksudnya. Nah, kemudian penciptaan proses juga akan menentukan prioritas awal, ya, menciptakan prioritas, ya, kemudian menciptakan proses control block, ya, karena di setiap proses harus ada control blocknya supaya bisa dinamis. Kemudian baru mengalokasikan sumber daya awal bagi proses tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahamin bahwa penciptaan proses mulai dari memberikan identitas proses sampai mengalokasikan sumber daya. Kemudian tahapan penciptaan proses yang ada adalah seperti tadi sudah dikatakan memberikan identitas pada proses tersebut. Oleh karena itu memberi satu identifikasi, identifier unik ke proses yang baru, kemudian isian baru ditambahkan ke dalam tabel proses utama. Jadi kalau bisa dilihat bahwa sistem operasi memiliki tabel proses, ya, tabel proses yang tersusun, yang berisi pada satu isian untuk memproses setiap masing-masing. Nah, kemudian yang kedua akan mengalokasikan ruang untuk proses tersebut. Nah, kemudian proses kan memiliki yang namanya proses control block, sehingga harus selalu diinisialisasi, ya. Nah, kemudian lanjutannya adalah kaitan-kaitan antar tabel yang cocok untuk dibuat, ya. Jadi tadi kalau ingat bahwa ada yang namanya proses bisa melakukan komunikasi, ya, dengan proses yang lainnya, sehingga adanya kaitan antar tabel yang cocok dibuat. Nah, kemudian bila diperlukan struktur data lain, maka segera dibuatkan struktur data yang lainnya juga, ya. Jadi di dalam proses pasti ada yang namanya struktur data juga. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa ini adalah tahapan penciptaan proses, ya. Nah, tadi saya menjelaskan mengenai paling awal yaitu penciptaan proses. Nah, bagaimana dengan proses penghancuran? Nah, maka proses penghancuran yang terjadi adalah kita mulai dengan adanya selesainya proses secara manual, ya. Karena kalau sudah selesai maka perlu dihancurkan, ya. Selesainya proses secara manual, proses mengeksekusi panggilan layanan sistem operasi untuk menandakan bahwa proses telah berjalan dengan secara lengkap semua. Ya, kemudian juga ada batas waktu yang telah terlewati. Misalkan karena saking lama maka bisa jadi ini sudah selesai dilakukan sebenarnya dan dia bisa melakukan penghancuran sendiri, ya. Kemudian bisa jadi karena penghancuran ini terjadi karena memori tidak tersedia. Maka tidak heran kalau mungkin teman-teman semua yang ada di sini melihat tiba-tiba kok aplikasi saya hilang, kok aplikasi saya ketutup gitu, ya. Nah, ini karena memori tidak tersedia, karena memori kita mungkin kurang sehingga akhirnya tiba-tiba dia hancur sendiri. Kenapa bukan masuk ke menunggu? Karena tidak bisa, dia merasa dia terlalu besar dan akhirnya dia tidak bisa untuk masuk ke proses menunggu dan akhirnya dia hancur sendiri gitu, ya. Nah, kemudian juga ada bisa jadi terhadap adanya pelanggaran mungkin terhadap batas-batas memori. Proses mencoba mengakses lokasi memori yang tidak diizinkan untuk diakses. Nah, kemudian bisa jadi terjadinya kesalahan karena pelanggaran proteksi, bisa jadi, ya. Nah, jadi ini ada berbagai macam banyak hal yang bisa menjadikan alasan penghancuran terhadap proses yang ada, ya. Kemudian juga terjadi kesalahan aritmatika, kemudian waktu telah kadaluarsa, ya. Karena seperti yang tadi sudah diinisiasikan bahwa
proses memiliki waktu. Ya, jadi kalau waktu sudah selesai dilakukan, misalkan waktu hanya bisa sampai dia terminasi pada dalam waktu 15 menit misalkan, maka dia akan selesai ya. Nah, kemudian bisa jadi terjadi kegagalan atau masukan ataupun bahkan outputnya ya. Jadi kita harus pahamin proses itu ada input dan output ya. Kemudian bisa jadi ada instruksi di dalam aplikasi yang tidak benar sehingga running debug-nya bisa error gitu ya. Kemudian juga terjadi usaha memakai instruksi yang tidak diizinkan. Nah, sistem operasi tentunya melihat adanya yang aplikasi yang diizinkan atau tidak. Ya, jadi kita proses akan melihat apakah kalau jika tidak menggunakan instruksi yang tidak diizinkan, maka dia akan terminate juga. Ya, kemudian juga adanya kesalahan penggunaan data, bagian data seperti tipe yang salah atau tidak diinisiasikan ya. Nah, kemudian juga diintervensi oleh sistem operasi tersebut dan berakhirnya proses induk ya, bisa jadi proses utamanya dia mengalami masalah juga ya. Dan jadi ada banyak sekali proses penghancuran yang terjadi, bahkan bisa jadi atas permintaan dari proses induk sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah bisa jadi proses induk meminta untuk terminate semuanya. Ya, makanya tidak heran bisa saja kita sendiri yang melakukan sistem terminated. Misalkan kita karena kerasa kayaknya ini kok ngehang ya atau error ya, dan akhirnya kita terminate itu sendiri ya. Nah, jadi inilah yang menjadi manajemen proses yang harus kita pahamin ya bersama-sama. Mulai dari penciptaan proses, penundaan proses, kelanjutan proses kembali, kemudian pengubahan prioritas proses, memblok proses, dan kemudian membangun proses, menjadwalkan proses, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses yang lain, dan diakhiri dengan penghancuran atau terminasi dari proses itu sendiri ya. Oleh karena itu, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan saya harapkan bisa dimengerti untuk manajemen proses. Terima kasih dan sampai jumpa.